Mama Tiuni dan Keiten. Hari ini kita mau merayakan Paskah. Oke, sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Semuanya happy adik-adik di rumah? Enggak happy. Kenapa itu nggak happy? Tuhan bikin corona ya, jadi nggak usah main. Oh gitu. Eten sedih ya? Iya. Terus Eten kenapa? Eten sepi ya? Iya, nggak ada teman. Oh sepi nggak ada teman. Tapi kan ada yang sayang Eten. Siapa? Tuhan Yesus. Yuk, makanya kita nyanyi dulu ya. Nanti kita dengar cerita. Kita lihat Tuhan Yesus sayang Eten kok. Kita nyanyi dulu yuk. Yesus sayang semua. Oke? Yuk. Ayo semangat. 1, 2, 3. Yesus sayang semua. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Juga sayang adik. Sayang kamu. Dan saya sayang semua. Oke. Yuk kita duduk dulu yuk. Kok ini Dede masih set kayaknya nih kok. Kenapa ya si Dede masih set? Coba sini, duduk sini. Oke, adik-adik di rumah, Kenzi dan Keita, sekarang kita mau dengar cerita ya. Cerita apa? Oke, adik-adik di rumah, ada yang tahu nih warna apa? Hitam. Iya, hitam. Kalau lihat warna hitam, apa yang di pikiran adik-adik di rumah? Gelap. Dan Kenzi dan Gelap. Keita. Gelap ya. Hitam ini lambang dosa. Orang yang hidup dalam kegelapan penuh dosa. Ini bukan gelap, ini ngintip. Contoh dosa apa aja? Ini bukan gelap, ini ngintip. Ada yang tahu? Adik-adik di rumah ada yang tahu contoh dosa apa aja? Kenzi tahu kita? Contoh dosa apa aja? Kalau apa? Mukul-mukul. Pukul-pukul teman, apalagi? Tendang teman. Tendang-tendang teman. Fitnah. Apalagi? Tinju teman. Tinju-tinju teman. Bohong boleh gak? Nggak boleh. Bohong juga dosa. Apalagi yang dosa? Ngelawan mama? Papa? Nggak boleh ya? Adik-adik di rumah? Nanti Tuhan Yesus nggak suka. Oh gitu. Adik-adik di rumah, apa coba contoh dosa? Nah, iya. Kira-kira hati kita yang hitam yang penuh dosa itu bisa diampuni gak ya? Enggak. Gak bisa ya? Iya, yang putih yang bisa ya. Oh, coba kita lihat ya ceritanya ya. Kira-kira ada gak sih orang yang mau ngampunin dosa kita? Nggak tahu. Kita lihat ceritanya ya. Wah, Nah, sekarang kita mau dengar cerita. yang di pinggir-pinggirnya Tuhan Yesus tuh baik. Ini penjahat yang ikut disalib bareng Tuhan Yesus. Tapi yang satunya bertobat, yang satunya tidak percaya sama Tuhan Yesus, yang satunya ikut Tuhan Yesus nanti di surga. Siap dengar ceritanya? Ya. Oke. Judulnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ada orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Dia mikir gimana caranya supaya Tuhan Yesus ditangkap, supaya Tuhan Yesus dibunuh. Orang-orang itu gak suka. Dia pengen Tuhan Yesus nggak bisa apa-apain raja kan. Iya, tapi dia mau nih lihat. Dengerin ya. Nih, Tuhan Yesus, mereka pengen Tuhan Yesus tuh tersiksa, Tuhan Yesus disalib. Padahal Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus nggak ada dosanya, tapi jadi fitnah. Sampai akhirnya orang-orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus itu ketawain dia. Hahaha, ngaku-ngaku anak raja. Ngaku-ngaku raja malahan ya. Tapi kok liatin tuh, nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Tuh, lihat. Haha, dasar penipu.
kamu layak disalib. Wow, semua orang ketawa sambil mereka menyiksa Tuhan Yesus, sambil diketawain. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu anak Bapa Yahweh. Dia nggak tahu. Mereka jahat sekali sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disiksa sampai akhirnya Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Tuhan marah gak sama Tuhan Yesus, marah gak, dendam gak sama tentara-tentara orang-orang jahat itu? Dia malah bilang sama bapaknya, tolong maafkan orang-orang ini, kata Tuhan Yesus. Sebelum meninggal, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang salah jahat sama Tuhan Yesus. Yes. Teman-teman, Tuhan Yesus sedih. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus kan gak salah. Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia nyembuhin orang sakit, dia bangkitin orang mati, dia menenangkan air badai, dia menghardik setan. Tuhan Yesus kan baik, kenapa dia harus mati? Kenapa? Semuanya saya, teman-temannya sayang sama Tuhan Yesus. Mereka sedih. Tapi mereka lihat Tuhan Yesus itu anak Bapa. Mereka akhirnya Tuhan Yesus meninggal dan dikubur di dalam datang malaikat. Dijaga sama pengawal, dikasih batu yang berat dan besar. Kita lihat apa yang ada malaikat datang. Iya, ada malaikat. Coba Bu lihat. Ya, kita lihat pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Kita lihat ya, ternyata kuburnya kosong. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Terus dia lihat nih, tangannya ada bekas apa ini? Bekas paku. Tanda cintanya Tuhan Yesus sama kita semuanya. Ya, dia mau mati buat kita. Kita lihat ya, hati kita yang hitam sama Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa kita semua. Segala kesalahan kita, sakit penyakit kita, semua kutuk ditanggung sama Tuhan Yesus. Di sininya dipakai tombak giginya. Iya, ditusuk pinggangnya tuh, tangannya dipaku. Tuhan Yesus mau ya, padahal dia kan anak raja, rumahnya di surga, tapi dia mau ke dunia, mau menderita buat siapa sih? Buat manusia, buat kita semua, buat Ketan. Jadi Ketan jangan bilang Ketan sendirian. Ketan punya Tuhan Yesus yang sayang sama Ketan, sama adik-adik di rumah juga. Ada Tuhan Yesus yang jagain kita, meskipun sekarang kita nggak bisa keluar dulu. Mami, emang Tuhan Yesus baik? Baik sekali. Cinta yang paling besar di dunia itu cintanya Tuhan Yesus, yang mau mati salib buat tebus dosa kita. Nah sekarang, hati kita yang hitam tadi sama di merah itu darah Yesus, jadi putih. Jadi suci, tuh putih lagi, dosa kita dihapuskan. Terus kalau dosa kita sudah dihapuskan, kita harus apa? Jadi kayak gini. Ya, jadi putih. Kalau dosa kita dihapuskan, kita boleh nggak kita benci-benci lagi? Nggak boleh. Boleh marah-marah lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh nggak? Kalau kita udah diampuni, pasti kita pengen berbuat baik kan? Karena kita disayang, pasti kita pengen menyayangi orang kan? Nah,
Sebenarnya kan Tuhan Yesus kan nggak orang dosa, orang baik. Iya, tapi dia mau mati buat kita kan? Iya. Dia mau menanggung dosa kita. Menanggung itu dia mau loh disiksa buat kita. Padahal kan dia nggak salah. Padahal dia nggak dosa. Nih, supaya kita diampuni dosa-dosanya. Supaya kita bisa nanti ketemu Tuhan Yesus di surga. Nah, artinya hijau ini artinya apa? Hijau ini Hati selalu. hijau ini artinya kita bertumbuh, kayak tanaman hijau bertumbuh. Ingat gak? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah ini kita yang tadinya hitam, hati kita hitam. Terus apa tadi? Tuhan Yesus mati di kayu salib, penebus dosa kita. Jadi kita jadi putih. Mami ini kan jadi ini kan masih hitam, terus jadi putih. Iya, karena ada darah Yesus yang menyucikan. Nah, kalau kita sudah diampuni, kita harus bertumbuh. Kita rajin belajar, bantu orang tua, obey sama orang tua, taat sama mama papa. Kita baca kitab suci, nyanyi puji-pujian setiap hari, berdoa. Supaya apa? Ini Jadi yang kuning. kuning ini lambang surga. Supaya kita nanti suatu saat nanti kalau sudah waktunya kita ketemu Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Ya. Oke. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi. Kita punya sahabat yang luar biasa. Siapa sahabat kita? Tuhan Yesus. Sahabat kita Tuhan Yesus yang mau mati buat kita. Dia Tuhan dan sahabat dia kita. emang dia sudah tua putih-putih. Ini gambarnya. Kita nggak tahu Tuhan Yesus, nanti kita kalau ketemu Tuhan Yesus baru kita tahu ya. Sekarang kita nyanyi ya. Sebelum kita berdoa kita nyanyi Yesus sahabatku. Ketan setelah dengar cerita, Ketan masih sedih nggak? Tidak sedih lagi. Kenapa? Gara-gara Tuhan Yesus sayang Eden. Iya, karena Tuhan Yesus sayang Ketan. Ya. Yuk, Tuhan Yesus kan Tuhan dan sahabat kita. Kita nyanyi yuk lagu ini. Yuk adik-adik di rumah juga nyanyi lagu ini sekaligus doa kita semua. Kita mau declare, kita mau nyatakan kalau Tuhan Yesus sahabat dan Tuhan kita. Yuk kita nyanyi. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Pimpin kami Tuhan
kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik di rumah bisa lihat Anti. Nah, Anti punya ini nih, Superman gantungan kunci Injil. Kita lihat ya. Nih, satu Anti bagi buat Ethan, satu buat Kensi, satu guntingnya Kensi udah ambil, satu buat Ethan. Gunting apa nih kita? Nanti dulu. Nih ya, adik-adik di rumah nanti juga kalau mau bisa ya. Nih, kita lihat yang kunci pertama satu. Tuh ada gambar apa, Ethan, Kensi? Adik-adik di rumah bisa lihat ada gambar apa? Gambar surga. Ya, surga. Surga itu rumahnya siapa? Tuhan Yesus. Rumah Tuhan Yesus. Nih. Bagus banget. Iya, ini adik-adik di rumah nanti bacain dulu ya. Nomor satu itu Tuhan mencintaimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Jadi Tuhan Yesus itu dia ke surga buat nyiapin tempat buat kita. Lihat dong nomor 2, gambar apa itu? Hati. Hatinya warna apa ya? Hitam. Coba, Koko Kesi bisa baca yang nomor 2? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Iya, Roma 3 ayat 23. Nah, kita lihat gak yang ketiga ini? Gambar Salib. Iya, salib itu lambang apa? Lambang dosa kita. Udah ditanggung di kayu salib ya. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Makanya hati yang hitam jadi apa? Yang bersih. Iya, jadi putih bersih ya karena darah Yesus. Coba dibuka lagi. Halaman kedua ini ada gambar apa nih? Tadi juga ada kan di sini ya. Ayo Keten, gambar apa itu? Keten tahu? Nih, gambar apa nih? Nih. Gambar kubur Yesus, kubur Yesus. Nih. Gambar kubur Yesus. Yesus telah bangkit. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Kuburnya kok? Ya nggak apa-apa. Kuburnya kok? Kosong. Ya adik-adik di rumah, di kuburnya kosong. Yesus telah bangkit. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah disalibkan, mati disalibkan, terus dia dikuburkan, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Yang kelima, ada gambar apa nih, Tan? Hati putih. Iya, terimalah Yesus sebagai juru selamat kita semua. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, juru selamat kita memiliki hidup dan kita memiliki jaminan kita akan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Terakhir, gambar apa ini, Kenzi? Alkitabku. Iya, Alkitab. Kenallah Yesus dengan lebih baik, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Oke, boleh pinjam daripada gunting jempolnya. Nah, adik-adik di rumah, ini bisa digunting. Nah, digunting, nanti jadi gantungan kunci. Gunting semuanya bisa jadi selipan Alkitab juga. Kalau nggak mau disatuin, ini bisa dibolongin. Nanti diikat sama pita jadi gantungan kunci. Oke, silakan Kensi Keten kerjakan. Adik-adik di rumah juga nanti bisa kerjain ya. Hai adik-adik di rumah. Sekarang Kensi sama Keten sudah selesai nih yang dibuatnya. Ini Kensi, ini Esther. Pertama nih apa nih, tebak, Keten bisa tahu. Surga. Iya, terus yang kedua apa kok? Ini hati hitam ya, ini nggak boleh ya, ini bahaya.
berdosa. Yang ketiga apa itu? Tuhan Yesus mati di kayu salib mendosa kita. Menebus dosa kita. Oke. Nih lihat kan, bagus kan salibnya. Terus hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit juga, sudah nggak ada di kuburannya. Nih. Hari ke-5 dia sudah hati putih. Tuh semuanya sudah baik. Oke. Yang ketiga Alkitab. Tuhan Yesus suka buku ini ya. Iya. Itu bukunya Tuhan. Iya. Jadi ketika kita sudah diampuni dosanya, kita terus bertumbuh dengan apa? Baca Alkitab, berbuat baik, dengar kata orang tua, jadi berkat buat sesama. Oke adik-adik, sekian dulu cerita hari ini. Selamat Paskah. Dan juga Tuhan stay Ye- terus. stay at home juga. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Yesus mengasihimu. Sekali lagi yuk, bareng-bareng yuk. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus mengasihimu.